Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak soleh-soleha kelas 6 yang pembelajaran online? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ketemu lagi ya bersama Yana Habibi. Kali ini kita akan melanjutkan materi matematika kita ya di kelas 6 di bab pertama tentang bilangan bulat ya, sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang menyelesaikan permasalahan terkait bilangan bulat. Oke, langsung saja ya anak soleh-soleha, silahkan ini ditonton videonya sampai selesai, perhatikan baik-baik. Sini akan saya screen tentang terkait materi penyelesaian soal masalah bilangan bulat ya. Nah, soalnya bisa dilihat juga di bukunya ya, di halaman 27 dan 28. Nah, yang bagian E ya, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Sini ya, untuk contohnya, misalkan adik sakit demam. Pada pukul 5 pagi, suhu tubuh adik adalah 39 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 9, suhu adik naik turun 1 derajat Celcius. Sekarang suhu badannya naik lagi 2 derajat Celcius. Nah, berapa derajat suhu badan adik sekarang? Dia awalnya atau mula-mula suhunya pada pukul 5 adalah 39 derajat Celcius ya. Kemudian suhunya turun, suhu adik turun 1 derajat. Kemudian naik lagi 2 derajat. Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu. Jadinya yang awal tadi 39, lalu turun 1 berarti dikurang ya, kurang 1, kemudian naik lagi 2 berarti ditambah 2. Nah, jadinya 39 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 40. Jadi suhu badan adik sekarang adalah 40 derajat Celcius ya. Nah, dari contoh di atas kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat ya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui di dalam soal. Nah, setelah itu kita tentukan hal apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Lalu kita sajikan ya kalimat matematikanya, kita tulis tersebut. Kita tulis terlebih dahulu kalimat matematikanya, kemudian baru kita lakukan perhitungan dengan teliti ya. Kita lakukan urut dari sebelah kiri. Nah, setelah itu sekarang kita akan mengerjakan ya latihan soal. Sebelumnya Iyanda akan bacakan dulu ringkasan materi yang telah kita pelajari ya pada bab pertama ini tentang bilangan bulat. Nah, seperti yang anak soleh-soleh ketahui, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif ya. Pada garis bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri 0 ya, dan bilangan positifnya terletak di sebelah kanan 0. Nah, operasi hitung bilangan bulat, arah panah penjumlahan dan arah panah pengurangan itu selalu berlawanan ya. Jadi positif itu lawannya negatif. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif ya berlaku sifat seperti berikut. Jika A ditambah negatif B, maka sama dengan A dikurang B. Jika A dikurang negatif B, itu sama saja dengan A ditambah B ya. Nah, selesai. Jadi jika A-nya positif kemudian ditambah negatif, B-nya negatif, maka langsung saja A dikurang B. Nah, kemudian kalau A dikurang negatif B ya, di sini min ketemu min ya, maka operasinya akan menjadi plus atau penjumlahan di sini. Nah, sifat ini sangat menguntungkan dalam perhitungan bilangan-bilangan bulat yang besar ataupun yang kecil. Nah, pengerjaan operasi hitung campurannya bisa dimulai dari sebelah kiri. Sekarang kita akan mengerjakan ya latihan soal ayo berlatih yang ada di buku kalian nomor 1 sampai 10 ya. Di sini halaman 29. Oke, dari yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 soalnya di sini sebuah bendera dinaikkan setinggi 5 meter karena ada berita duka bendera itu diturunkan setengah tiang. Pada posisi berapa meter bendera itu sekarang? Nah, awalnya kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. Awalnya dia berada atau dinaikkan setinggi 5 meter, berarti dia positif ya 5. Kemudian diturunkan setengah. Nah, setengahnya dari 5 itu adalah 2,5. Nah, maka hasilnya adalah pada setinggi berapa posisi bendera itu sekarang ya. Berarti tinggal kita kurangkan 5 dikurang 2,5. Jadi tingginya tiang bendera sekarang di posisi 2,5 meter ya. Nah, jadi kita buat dulu kalimat matematikanya, kemudian kita kerjakan. Dan yang nomor 2. Yang nomor 2
Sini suhu di sebuah ruangan 28 derajat Celcius. Nah, seorang menghidupkan pendingin ruangan AC sehingga suhunya turun. Nah, berapa suhu ruangan sekarang? Nah, kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Awalnya suhunya adalah 28. Kita tulis 28. Kemudian dihidupkan AC, suhunya turun 10. Nah, kalau turun berarti dikurang ya, dikurang 10. Nah, jadi suhunya sekarang menjadi 28 dikurang 10 sama dengan 18 derajat Celcius. Nah, lanjut yang nomor 3 ya, masih mudah soalnya. Nomor 3, beberapa orang sedang mengikuti baris berbaris. Mereka maju 12 langkah, kemudian mundur 4 langkah. Nah, berapa langkah mereka dari posisi awal? Nah, posisi awalnya itu kan di posisi 0 ya, berarti nggak usah kita tulis. Nah, orang-orang tersebut dia maju 12 langkah. Nah, awalnya dia maju 12 langkah, berarti positif 12 ya kita tulis. Kemudian mundur 4 langkah. Nah, kalau mundur berarti dikurang ya, dikurang 4. Nah, jadi posisinya sekarang di posisi 412 dikurang 4 sama dengan 8 ya. Berarti posisinya sekarang 8 langkah dari posisi awal ya. Nah, oke, kita lanjut yang nomor 4. Soalnya sekelompok orang mengikuti lomba panjat pinang. Nah, pinang yang digunakan diberi 25 garis tanda ya. Jadi pohonnya itu dikasih garis tanda ya, ada 25 garis dari bawah sampai puncak. Nah, salah seorang anggota kelompok itu berhasil naik sampai garis ke-20. Jadi dari bawah ya, dia berhasil naik sampai ke garis ke-20. Karena licin, ia melorot. Nah, kalau melorot berarti turun ya ke bawah ya, melorot sebanyak 8 garis. Nah, pada garis keberapa posisi orang tersebut? Nah, berarti kan awalnya orang tersebut naik ya 20 garis ya, berarti kita tulis awalnya 20. Kemudian karena licin tadi ya melorot 8 ya, berarti dia turun. Kalau turun berarti dikurang ya, dikurang 8. Nah, jadinya sekarang posisinya berada di 20 kurang 8, 12. Nah, berarti sekarang posisinya di garis ke-12. Itu yang nak selesai ya. Oke, masih bisa dipahami ya ini ya, masih mudah-mudah soalnya nomor 1 sampai 4. Kita lanjutkan soal 5 sampai 10 di slide selanjutnya. Soal yang nomor 5 di sini ada seorang mendaki gunung. Nah, ia berhasil naik sampai ketinggian 5.300 meter. Karena cuacanya buruk, kemudian ia turun 800 meter. Keesokan harinya ia melanjutkan pendakian lagi sejauh 1.200 meter. Nah, berapa jarak orang tersebut dari pendakian hari sebelumnya? Nah, berarti awalnya kan orang tersebut naik ya, naik 5.300 meter. Kita tulis kalimatnya 5.300 meter. Nah, kemudian karena cuaca buruk ya, jadinya mereka turun. Nah, berarti kalau turun kita kurangi. Turun sejauh 800 meter. Nah, berarti 5.300 dikurangi 800. Kemudian keesokan harinya mereka melanjutkan lagi pendakian gunungnya setinggi 1.200 meter. Nah, berarti kan naik lagi, berarti ditambah 1.200. Nah, maka sekarang ketinggiannya di posisi berapa, ya kan? Nah, berarti kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu ya. Di sini 5.300 dikurang 800 dulu. Nah, 5.300 dikurangi 800 sama dengan 4.500. Kemudian ditambah 1.200. Nah, jadi hasilnya adalah 5.700 mdpl ya, meter. Nah, jadi posisinya sekarang adalah 5.700 meter di atas permukaan laut posisinya. Oke, masih bisa dipahami ya, nah soal-soalnya masih mudah. Kita lanjut yang nomor 6. Yang nomor 6, soalnya sebuah pesawat berada pada ketinggian 6.000 kaki dari tanah. Nah, berarti berada di ketinggian 6.000 kaki dari tanah berarti di atas ya. Positif berarti ya nilainya. Nah, untuk menghindari awan, pesawat itu naik lagi. Nah, berarti naik lagi ya 2.500. Nah, berapa kaki ketinggian pesawat itu sekarang? Berapa meterkah itu? Nah, permukaan tanah sebagai titik 0 ya. 1 kaki sama dengan 30 cm. Berarti nanti kita akan ubah ke dalam bentuk meter ya, anak soleh-soleh ya. Nah, pertama awalnya berada di ketinggian 6.000 kaki. Nah, kita tulis 6.000 kaki.
Lalu menghindari awan tebal, naik lagi setinggi 2.500 kaki ya. Nah, berarti sekarang tinggal kita jumlahkan ya, karena naik positif kita jumlahkan dulu, berarti sekarang pesawat itu berada pada ketinggian 8.500 kaki. Nah, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk meter. Di sini dikasih tahu ya, satu kaki sama dengan 30 cm. Nah, ini tulis satu kaki sama dengan 30 cm. Nah, jadi kita cari 8.500 kaki itu berapa cm? Jadinya 8.500 kaki dikali 30 ya. Sama dengan, nah kita cari 8.500 kaki dikali 30. Berarti kita ubah ke dalam bentuk cm terlebih dahulu ya anak soleh-soleha. Nah, kita cari. Hasilnya adalah 255.000 ya. 255.000 cm. Nah, jadi kita ubah lagi ke dalam bentuk meter ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti tinggal kita bagi ya. Kita bagi 100. Dibagi 100 sama dengan 2550. Kita coret nolnya ya, 2. Kita coret nolnya 2. Jadi sekarang hasilnya adalah 2.550 meter ya dari atas tanah ketinggian pesawat tersebut. Oke. Selanjutnya kita lanjut yang nomor 7. Soal yang nomor 7, sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan air. Nah, kalau 200 meter di bawah berarti dia negatif ya. Kemudian kapal itu naik sampai 50 meter. Nah, naik dari permukaan untuk melakukan pengintaian. Setelah itu kapal selam turun lagi 200 meter lagi. Berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Nah, ya, berapa jarak itu dari posisi semula? Kan pertama kapal selamnya berada 200 meter di bawah permukaan air. Nah, awalnya berarti minus 200 ya, negatif 200. Kemudian kapalnya itu naik untuk mengintai, naik 50 meter, berarti ditambah minus 200 ditambah 50. Nah, lalu kemudian kapal itu turun lagi ya, setelah mengintai turun lagi sedalam 200 meter. Nah, berarti dikurang lagi karena turun ya, kurang 200 meter. Nah, berarti posisinya sekarang dari permukaan air ya. Dari permukaan air adalah minus 200 ditambah 50. Nah, punya utang 200 ditambah dibayar 50 berarti jadi minus 150 ya. Dikurangi lagi 200. Nah, berarti posisinya sekarang adalah 350 ya, minus 350 meter atau 350 meter di bawah permukaan air ya. Kedalamannya kapal selam itu sekarang minus 350 meter atau 350 meter di dalam permukaan air. Nah, kemudian berapa sih posisinya dari posisi semula? Posisi semula kan itu berada di 200 meter ya, 200 meter dalam air. Nah, karena sekarang posisinya menjadi 300, sekarang posisinya 350 meter di dalam air ya, dalam air. Jadi berapa tadi yang ditanyakan adalah berapa jarak itu dari posisi semula. Nah, berarti jarak dari posisi semula ya tinggal kita kurangkan ya. Jarak dari posisi semula. Semula berarti 350 dikurangi 200 ya. Kan posisi semulanya 200. Nah, posisi sekarangnya 350 dalam air. Berarti jarak dari posisi semulanya adalah 150 ya. Dalam air. Nah, begitu. Oke, sekarang yang nomor 8. Nomor 8, sebuah gedung bertingkat memiliki 20 lantai. Nah, sebuah lift berada pada lantai keempat. Lift itu naik 12 lantai, kemudian turun 8 lantai. Nah, pada lantai berapa posisi lift itu sekarang?
Nah, kan dia mempunyai 20 lantai. Nah, awalnya dia berada pada lantai keempat, ya, berarti positif 4 kita tulis 4. Nah, kemudian liftnya itu tadi naik ya 12 lantai. Nah, berarti ditambah, karena naik positif ditambah 12. Kemudian turun, habis naik 12 lantai turun 8 lantai. Berarti kalau turun dikurang ya, dikurang 8. Nah, berarti posisinya sekarang berada di mana? Di lantai berapa? Nah, tinggal kita hitung ini ya, kan karena sudah kita buat kalimat matematikanya. 4 ditambah 12, 16. Nah, kemudian dikurang 8. Berarti posisinya sekarang adalah di lantai 8 ya. Nah, oke, masih mudah ya. Lanjut nomor 9. Sebuah lokomotif bergerak maju 300 meter dari stasiun. Nah, lalu lokomotif itu mundur sejauh 500 meter. Berapa meter jarak lokomotif itu dari stasiun sekarang? Berarti awalnya dia maju 300 ya, berarti positif 300. Kita terus 300. Lalu mundur 500, berarti dikurang 500. Nah, berarti hasilnya sekarang 300 dikurang 500 minus 200 meter. Ya, berarti posisinya adalah minus 200 meter atau jaraknya adalah 200 meter ya ke belakang stasiun. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10, suhu di kutub sangat dingin. Suhu di luar ruangannya mencapai minus 12 derajat Celcius ya. Jadi suhu di luarnya itu minus 12 derajat Celcius. Kemudian orang-orang Eskimo memakai penghangat ruangan. Di dalam ruangannya dia memakai penghangat. Sehingga suhu di dalam ruangannya itu adalah 4 derajat Celcius. Nah, berapakah selisih suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan? Nah, berarti yang ditanyakan adalah selisihnya ya. Nah, tadi kan awalnya di luar itu kan minus 12 ya. Nah, sedangkan di dalam itu 4 derajat. Berarti kita tulis kalimatnya. Nah, kita tulis yang positifnya dulu. Karena bisa dicari selisihnya ya, 4 derajat. Karena selisih itu dikurang ya, dikurang negatif 12 ya. Suhu di luarnya adalah negatif 12 derajat Celcius. Nah, sama saja 4 ditambah 12 ya, negatif ketemu ini. Kurang ketemu negatif jadinya plus, jadinya 4 tambah 12 sama dengan 16. Jadi selisih suhunya adalah 16 derajat Celcius ya. Oke, itu yang nomor 10. Oke, nah soal-soalnya yang bisa dipahami ini nanti kalian salin ya di buku tulis kalian. Lalu kita lanjutkan lagi, masih ada 2 soal lagi yaitu soal HOTS ya. Ada soal HOTS, 2 soal HOTS. Oke, yang nomor 1. Jumlah umur Zaki, Yeni, dan Vina adalah 49 tahun. Lalu Yeni 5 tahun lebih tua daripada Vina. Dan Zaki 3 tahun lebih tua daripada Yeni. Nah, berapa tahun umur Zaki? Nah, yang ditanya adalah umur Zaki ya. Nah, di sini diketahui jumlah umur Zaki, Yeni, dan Vina adalah 49. Berarti kita tulis dulu ya. Zaki, karena jumlah berarti ditambah Zaki, ditambah umur Yeni, ditambah umur Vina, itu jumlahnya adalah sama dengan 49. Lalu di sini diketahui lagi, Yeni 5 tahun lebih tua daripada Vina. Nah, Yeni 5 tahun lebih tua daripada Vina. Berarti kita tulis kebalikannya ya, berarti Vina sama dengan 5 tahun ditambah umur Yeni. Ya, Yeni 5 tahun lebih tua dari Vina. Berarti balik ya. Yeni sama dengan 5 ditambah Vina. Nah, ya. Karena umurnya Yeni 5 tahun lebih tua dari Vina, berarti umurnya Vina ditambah 5 ya. Kemudian umurnya Zaki 3 tahun lebih tua daripada Yeni. Nah, yang kedua yang diketahui umurnya Zaki 3 tahun lebih tua daripada Yeni. Berarti Zaki sama dengan Yeni ditambah 3 atau 3 ditambah Yeni. Umurnya Yeni ditambah 3 itu sama dengan umurnya Zaki ya, karena Zaki umurnya 3 tahun lebih tua daripada Yeni. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa umurnya Zaki. Nah, berapa umur Zaki? Nah, oke, tanda tanya. Kita jawab ya. Nah, berarti kita ubah dulu semuanya ke menjadi umurnya Yeni ya, menjadi umurnya Yeni.
Yeni, Vina, Zaki, Zaki. Zaki 3 tahun lebih tua daripada Yeni. Ya, nah kita tahu di sini Yeni itu umurnya adalah 5 tahun ditambah Vina ya, berarti kita ubah Zaki sama dengan 3 ditambah, nah lihat di sini Yeni di sini sama dengan 5 ditambah Vina. Nah maka yang di sini persamaan di sini kita ubah ya, Yeninya berarti menjadi 5 ditambah Vina. Nah jadi umurnya Zaki itu sama dengan 8 ditambah Vina. Nah tinggal kita masukkan ke persamaannya itu tadi, Zaki ditambah Yeni ditambah Vina ya sama dengan 49. Tinggal kita masukkan ke persamaannya di sini. Zaki itu kan 8 ditambah Vina ya, kita tulis 8 ditambah Vina. Kemudian Yeni itu 5 ditambah Vina, berarti ditambah lagi. Yeni ini kan 5 ditambah Vina ya, 5 ditambah Vina. Nah, lalu ditambah Vina lagi, terakhir ditambah Vina. Vina ya Vina ya, berarti ya. Tambah Vina sama dengan 49. Nah, sama dengan di sini kita tulis ya, yang angkanya kita jumlahkan 8 ditambah 5 sama dengan 13 ya. 13 ditambah, nah lihat di sini Vinanya ada 3, Vina, berarti 3 Vina ya. 3 Vina atau 3 kali Vina kayak gitu. Sama dengan 49. Nah, ya. Jadi 13 ditambah 3 kali Vina sama dengan 49. Jadi kita pindah ruas. Di sini kan 13-nya positif ya. 13-nya positif, kita pindah ruas ke sini menjadi negatif. Jadinya 3 dikali Vina sama dengan 49 dikurangi 13 ya. Ingat ya, ini kan positif 13-nya. Kalau kita pindah ruas 13-nya jadi negatif. Nah, jadinya 3 kali Vina sama dengan 49 dikurangi 13 sama dengan 36. Jadinya Vina sama dengan 36. Nah, karena ini perkalian ya, 3 kali Vina. Kalau perkalian kita pindah ruas jadi pembagian ya. 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi umurnya Vina adalah 12. Tadi yang ditanyakan adalah umurnya Zaki. Nah, tadi umurnya Zaki berapa? Umurnya Zaki adalah 8 ditambah Vina ya. Jadinya umur Zaki sama dengan 8 ditambah umurnya Vina 12. Jadinya 8 tambah 12 20. Jadi umurnya Zaki adalah 20 tahun. Oke, lanjut yang nomor 2 ya. Nomor 2, di situ seekor siput tanpa sengaja terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 30 meter. Nah, untuk menyelamatkan diri, siput itu berusaha naik di dinding sumur yang licin. Pada siang hari, siput itu dapat memanjat 5 meter. Akan tetapi kemudian ia kembali merosot turun 4 meter pada malam hari. Begitu terus berlangsung setiap hari. Nah, pada hari keberapa siput itu dapat keluar. Nah, jadi pagi dia bisa manjat 5 ya, plus 5. Kemudian malamnya turun 4, berarti 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi setiap hari siput itu cuma dapat naik 1 meter. Nah, sedangkan tadi kedalamannya adalah 30 ya. Kedalamannya 30 meter. Ya, berarti sama dengan 30 kali 1 ya. Berarti siput itu dapat naik setelah 30 hari. Ini setelah 30 hari ya. Oke. Oke, yang selesai yang nomor 2. Oke ya, ini saja ya selesai latihan soal kita tentang menyelesaikan permasalahan terkait bilangan bulat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ya latihan soal itu ya, latihan soal di buku kalian, di buku paket tentang bilangan bulat ya, penilaian harian bilangan bulat. Nah, kita latihan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk ujiannya, ujian ulangan hariannya minggu depan mungkin ya, sekitar tanggal 22 atau 23. Nah, ini nanti silakan anak soleh-soleh salin ya. Latihan soalnya ini salin di buku, lalu kerjakan tugasnya ya. Tugas ketiga kita yaitu
tentang ujian nasional nih, soal ujian nasional. Nah, ada 5 soal ya di sini, silakan anak soleh-soleh kerjakan seperti biasa. Ditulis dulu kalimat matematika, kemudian dijawab ya, dikerjakan, dihitung, dijawab. Nah, lalu difoto, dikirim ke Yanda Habibi ya, maksimal pukul 8 malam. Oke, mungkin itu saja ya anak soleh-solehah yang bisa Yanda sampaikan pada pembelajaran online kali ini. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Yanda cukupkan sampai di sini. Yanda akhiri, kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.